Kenapa kita menjadi adat istiadat sekarang ini, adat istiadat kita setiap 17 Agustus itu kok harus pakai merah putih? Kok kita, bukan maksudnya kita untuk menghormati merah putih, kita taruh merah putih depan rumah kita. Itu asal usulnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Sekarang Habib Taufik Asegaf, Gue Badrul Ashraf. Sekarang sudah dari dulu berdiri sampai ketua sampai sekarang Habib Ali Zainal Abidin Asegaf. Semua nasab seluruh habaib tercatat. Jadi nggak sembarangan orang mengaku. Bahkan ketika sumama kita datang di situ, cuma ditanya begini aja, bin siapa? Bin Ali bin Abdurrahman, Bahar bin Ali bin Abdurrahman, bin Ali bin Abdurrahman. Stop. Bin Husain bin Umar bin Zain. Ahli nasab tuh begitu. Semua mereka punya kakek ini, jadi mereka paham bukan enggak? Iya, jadi ada mana ilmu nasab itu kan banyak, ada mardudun nasab, ada masyhurun nasab, ada majhulun nasab, ada maskuhun nasab, ada nasab yang mardud itu tertolak, ditolak, ada majhulun nasab, masih belum nggak ketahuan, majhul, ada maskukun nasab, diragukan kebenarannya. Ada yang maskuk, ada yang masku itu udah benar, dia disayid. Ini hadis banyak. Di Rasulullah juga disebutkan ada kabur yang dicoret. Karena kelakuan model begitu, kelakuannya model begitu. Sekarang begini aja, Habib kan udah bilang, yang menjadikan seseorang itu Habib bukan wajah. Orang Arab terus mau bilang, oh Habib, enggak, bukan wajah, bukan ilmu. Oh, orang kan banyak tahu, oh Habib itu kebanyakan orang tahu Habib itu yang ilmunya lebih tinggi dari kiai. Bukan. Yang menjadikan seseorang itu Habib bukan wajah, bukan ilmu, bukan wajah, bukan ilmu, bukan harta, bukan pangkat, bukan keturunan, bukan. Tapi bita'atur Rasul. Ketika dia punya darah daging Rasulullah dan dia punya nasab yang nyambung sampai kepada Rasulullah, dia sayyid, dia Habib. Mau siapapun dia. Contoh Ahmad Albar, rocker, penyanyi beliau, tapi Habib. Profesor Gure Shihab, Habib. Najwa Shihab, Syarifah. Terus apa nih yang dari PSI ini? Yang keluar Samara Alatas, Syarifah. Hussein Aidil, Muhsin Alatas, Habib. Jadi yang menjadikan seorang Habib itu bukan keilmuan, bukan keimamadul Habib, bukan. Ketika dia bersambung sampai kepada Rasulullah, dia sayyid, dia Habib. Ya, gara-gara pandemi ini kan banyak orang mulai mempelajari, katakan orang awal. Wali Songo Habib. Yang datang bawa Islam di Indonesia siapa kalau bukan Habib? Raja-raja. Cuma para habaib dulu ketika beliau itu datang ke Indonesia, itu beliau untuk agar dakwahnya kuat, itu beliau menikah dengan anaknya anaknya raja-raja. Sama kayak anak punya kakek Habib Abdurrahman, beliau datang ke Sangir Mangan itu nikah sama anaknya Raja Mangan itu. Ente tahu Kesultanan Qadariyah Pontianak? Kesultanan Qadariyah Pontianak itu sultannya Habib, Sultan Abdurrahman Al-Ghadi. Kesultanan Kubu, Habib, Sultan Idrus Al-Idrus. Kesultanan Palembang, Habib, Bangsa bin Syahab. Kesultanan Siak, Habib, Banahsan. Family. Yang sudah banyak ya. Ya nggak usah jauh-jauh, begini aja. Perancang lambang Garuda, Habib, Sultan Hamid Al-Ghadri. Al-Ghadri kan Habib dari Pontianak, cucunya Sultan Abdurrahman, Sultan Hamid II. Yang pertama kali Soekarno besok mau proklamasi, malamnya itu Soekarno nginep di rumah Habib Ali Kuitang. Itu guru, Habib Ali Kuitang kan gurunya Soekarno, makanya kan proklamasi itu sempat telat karena Soekarno malam itu tidur rumah Habib Ali Kuitang, minta nasihat bagaimana. Kenapa kita menjadi adat istiadat sekarang ini, adat istiadat kita setiap 17 Agustus itu kok harus pakai merah putih? Kok kita, bukan maksudnya kita untuk menghormati merah putih, kita taruh merah putih depan rumah kita. Itu asal usulnya Habib Ali
Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang menyerukan seluruh warga Batavia ketika itu untuk taruh semua merah putih, masjid-masjid, musola-musola, surau-surau, surau-surau sampai rumah-rumah, taruh semua merah putih. Waktu itu ada Habib Ali bin Husain Al-Attas, panggilannya Habib Ali Bungur. Orang susah, beliau nggak punya apa-apa, beliau cuma punya sorban putih. Nah, gorden zaman dulu kan warna merah tuh. Beliau ambil gorden rumah beliau suruh ke istrinya jahit. Beliau ambil sorbannya, bikin jadi merah putih, ditaruh di rumah. Kayak Haji Mansur Tambora, itu kan beliau termasuk tua. Beliau taruh di Bekasi tuh, pahlawan Bekasi siapa? Terus sampai jadi adat istiadat kita terus. Nah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, masalah bendera merah putih. Apa kata beliau? Kullu ummatin laha ramzun izzin wa ramzun izzin indana al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap rakyat, setiap bangsa itu memiliki simbol kemuliaan. Simbol kemuliaan kita apa? Merah dan putih. Jadi peran habaib tidak pernah bisa dipisahkan daripada kemerdekaan Indonesia. Dan yang bawa para wali songo itu semua para habaib, dari Ambul Fagi satu jalur lagi sama. Cuma kebanyakan kalau keturunan wali songo itu putus, kebanyakan yang putus, banyak yang putus. Kenapa? Bukan, banyak yang putus karena dua. Satu, banyak dari keturunan beliau tidak mempertahankan nasabnya. Jadi nggak maksudnya nggak mempertahankan itu maksudnya tidak terlalu benar-benar tidak benar-benar dicatat gitu. Satu, kedua, kebanyakan anak perempuan dari wali songo punya anak perempuan nikah sama siapa kan putus abetar. Kan Rasulullah udah bilang kullu nasabin yantasib bi abi. Semua nasab di dunia ini bersambung kepada bapak, illa Fatimah, kecuali Fatimah. Nasab Fatimah sampai hari kiamat bersambung kepada. Maksudnya bapak itu? Semua nasab kan nyambungnya ke ayah. Iya. Kata Rasulullah, illa Fatimah, kecuali Fatimah. Fatimah ini anak-anak Fatimah, anak-anakku. Nasabnya dia sampai hari kiamat ke aku. Paham gak? Ya baik dia sampai ke hari gitu. Kecuali itu aja ya, Fatimah saja ya, yang lain mah enggak. Yang lain enggak, makanya kan orang banyak ngomong beginilah. Nabi punya putri 2 dinikahkan sama Sayyidina Utsman bin Affan. Ya betul. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan gelarnya Zun Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena beliaulah satu-satunya sahabat yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi. Jadi beliau menikah dengan putri Nabi yang satu, meninggal, baru Nabi kasih lagi putrinya yang satu. Tapi ingat ada hadis yang lain. Apa hadisnya Rasulullah? Ana basyarun mithlakum. Aku manusia sama seperti kalian. Aku menikah dengan anak-anak kalian. Maksudnya Rasulullah menikah dengan anaknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah, ya kan? Aku menikahkan anak-anakku dengan kalian. Ingat bahasanya. Aku manusia, ana basyar mithlakum. Ana manusia, aku manusia seperti kalian, yang menikahkan anak-anakku dengan kalian, dan aku menikah dengan anak-anak kalian, illa kecuali Fatimah. Adapun pernikahan Fatimah, aku menunggu perintah dari Allah SWT. Nah, ketika itu tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sekafaah, tidak ada yang sederajat dengan Sayyidatuna Fatimah kecuali Sayyidina Ali. Dan pernikahan Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali itu perintah Allah. Makanya nggak bisa disamakan putri-putri Nabi yang lain dengan Sayyidatuna Fatimah. Bahkan Sayyidatuna Fatimah perempuan yang tidak pernah haid seumur hidupnya, nggak pernah haid. Makanya ada bahkan para ulama ada yang mengatakan kenapa kok Sayyidatuna Fatimah itu dibandingkan seperti laki-laki, karena nggak pernah haid. 1, 2, dalam Al-Quran ketika Rasulullah kan tuh anak-anak laki-lakinya meninggal semua. Nah, Rasulullah diejek waktu itu, abetar, artinya terputus, nggak punya keturunan, anak laki meninggal, abetar. Turunlah, nah itu asbabun nuzul, turun ayat, inna a'tainakal kautsar.
Sesungguhnya telah kami berikan, kami anugerahkan kepadamu Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Inna syani'aka wal abtar. Yang menghinamu, yang menjelekkanmu, mereka lah orang yang terputus. Nah, Al-Kautsar di sini adalah Sayyidatuna Fatimah. Kami anugerahkan kepada Al-Kautsar. Sebenarnya gampang. Jadi kalau ada orang nanya kanan, lah Habib itu kan dari jalur Sayyidatuna Fatimah, bukan dari Sayyidina Ali, gitu kan? Tinggal anda jawab begini aja. Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi Isa nasabnya bersambung kepada Nabiullah Ibrahim, iya kan? Nabi Isa bersambung ke Nabi Ibrahim dalam Islam. Namun jadi Nabi Ibrahim punya istri Siti Hajar, Siti Sarah. Nah ya kan, dari Siti Hajar punya anak Nabi Ismail, dari Siti Sarah punya anak Nabi Allah Ishak. Nabi Allah Ishak punya keturunan Yakub terus sampai Nabi Isa. Nabi Ismail punya keturunan terus sampai Nabi Ahmad. Iya kan? Begitu. Nah, kalau mau dibilang, loh, Habib kan dari Sayyidatuna Fatimah, perempuan. Nah terus Nabi Allah Isa nggak punya ayah malah. Kenapa nasabnya bersambung kepada Nabi Allah Ibrahim? Ada Robi itu aku tanya aja, kalau itu jangan tanya kan anak mau ngerokok.